bersama saya Ibu Sulfa. Kali ini kita akan belajar kimia, tapi sebelumnya ada kata bijak mengatakan, optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Apa sih titik didih itu? Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap baik pelarut maupun larutan sama dengan tekanan di sekitarnya. Sehingga biasa kita dengar ya bahwa titik didih air pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer ya. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Ketika kita memperhatikan pada saat zat murni, di sini zat murninya adalah air, dididihkan, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, gambar yang satu ini, ketika kita perhatikan setelah penambahan gula ke dalamnya, terbentuk sebuah larutan. Nah, bagaimana titik didih? Setelah kita perhatikan bahwa titik didihnya akan naik. Sehingga di sini dikatakan proses terjadinya kenaikan titik didih. Untuk itu, kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan atau ketika ada zat terlarut ditambahkan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa larutan akan memiliki titik didih lebih tinggi dibanding dari titik didih pelarutnya atau titik didih zat yang belum ada pelarutnya zat terlarutnya di dalam. Ya. Jadi saya ulang, larutan akan memiliki titik didih lebih tinggi dibanding daripada pelarutnya. Nah, untuk itu bagaimana menghitung kenaikan titik didih? Untuk menghitung kenaikan titik didih tadinya disimbolkan sebagai delta TB, di mana M kali konstanta kenaikan titik didih. M adalah molalitas. Nah, rumus dari molalitas adalah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam satuan kilogram. Jadi, molalitas adalah mol zat terlarut dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, ketika massa pelarutnya dalam satuan gram, berarti molalitasnya, rumus yang digunakan adalah massa zat terlarut per mR-nya atau mol zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Jadi, mohon kita perhatikan ya, ketika massa pelarutnya dalam satuan kilogram, berarti rumus molalitasnya seperti ini. Dan ketika massa pelarutnya dalam satuan gram, berarti rumus yang digunakan untuk mencari molalitas adalah seperti ini. Nah, selanjutnya, kenaikan titik didih juga dapat dihitung dengan pengurangan titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut murni. Nah, TB sendiri adalah kenaikan titik didih ditambah dengan titik didih pelarut murni. Jadi itu untuk menghitung titik didih larutan.
Kita lihat bahwa delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah konstanta kenaikan titik didih, M adalah molalitas, TB pelarut murni atau titik didih pelarut murni, dan TB adalah titik didih larutan. Jadi inilah rumus yang akan digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Sebanyak 8 gram sukrosa dilarutkan ke dalam 60 gram air. Hitung kenaikan titik didih larutan dan titik didih larutan tersebut. Berarti yang kita akan hitung ada dua, yaitu titik didih larutan dan titik kenaikan titik didih larutan. Nah, sebelumnya diketahui, kita lihat massa zat terlarut. Di sini yang menjadi massa zat terlarut adalah sukrosa sebanyak 8 gram. Kemudian massa pelarut, pelarutnya adalah air sebanyak 60 gram. Massa molarnya sukrosa adalah 342, sementara konstanta kenaikan titik didihnya 0,512 derajat Celcius kilogram per mol. Nah, yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih. Kita lihat rumus. Rumus yang digunakan adalah molalitas kali konstanta kenaikan titik didih. Nah, di soal sudah ada diketahui konstanta kenaikan titik didih air, KB. Sementara molalitas yang dibutuh dalam rumus ini belum ada. Untuk itu, kita cari dulu molalitasnya. Molalitas kita perhatikan karena pelarutnya dalam satuan gram, maka rumus molalitas yang digunakan adalah massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi MR-nya dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Jadi kita substitusikan massa zat terlarutnya 8, MR-nya 342, sementara massa pelarutnya adalah 60. Ya, 60. Nah, sehingga kita peroleh molalitasnya adalah 0,38 mol per kilogram. Nah, karena molalitasnya kita sudah peroleh, maka kita substitusikan masuk ke dalam rumus. Sehingga kita peroleh kenaikan titik didih adalah 0,19 derajat Celcius. Sementara titik didih larutan itu adalah kenaikan titik didihnya ditambah dengan titik didih pelarut murninya, yaitu 0,19 ditambah 100, titik didih larutan tersebut diperoleh 100,19 derajat Celcius. Berarti dari soal ini dapat disimpulkan bahwa ketika 60 gram air dididihkan itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan setelah penambahan 8 gram sukrosa, dia akan mendidih pada suhu 100,19 derajat Celcius. Nah, semoga contoh soal ini dapat dipahami dengan baik, boleh bermanfaat untuk kalian semua, dan bisa menyelesaikan soal-soal mengenai kenaikan titik didih di lain kesempatan. Tetapi saat ini saya mencoba menyajikan soal latihan untuk kalian semua. Di sini terdapat 1000 gram larutan gula 30%. Jadi hati-hati ya, hitungnya nanti 30% larutan gula. Berarti dari 1000 gram ini gulanya ada 30%, pelarutnya ada 70%. Ingat ya, jangan lupa. Saya yakin kalian bisa mengerjakan soal ini dengan memperhatikan materi dan contoh soal yang ada di depan. Selamat mencoba, semoga sukses. God bless you. Terima kasih.